Selamat siang, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, saya Frediansyah dari SD Swasta Kristen Kasiobel Singkawang. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Pada sesi video ini, saya akan mempraktikkan video praktik coaching bersama rekan sejawat saya yang berada di samping. Silakan perkenalkan dirinya, Pak. Ya, saya Pak Tony, rekan sejawat dari Pak Frediansyah di Sekolah Kasiobel juga. Baik, kami akan mempraktikkan sesi coaching pra-observasi dan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Baik, Pak, terima kasih sudah bersedia untuk meluangkan waktu. Sebelum kita masuk ke tahap observasi, saya ingin mendengarkan lebih banyak tentang pembelajaran yang akan Bapak laksanakan. Bisa cerita sedikit Pak tentang tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai di kelas? Ya, saya ingin memastikan bahwa siswa dapat memahami konsep dasar energi, terutama tentang energi terbarukan dan tidak terbarukan. Baik Pak, ini tujuan yang sangat menarik. Apa kira-kira strategi atau metode yang sudah Bapak siapkan untuk mencapai tujuan itu? Saya berencana menggunakan modul diskusi kelompok dan eksperimen sederhana untuk membantu mereka memahami konsep tersebut secara lebih dalam. Baik Pak, kedengarannya efektif. Bagaimana Bapak akan mengukur keberhasilan pembelajaran ini atau apa indikator bahwa siswa benar-benar memahami konsep yang Bapak sampaikan? Saya akan mengadakan kuis kecil di akhir pelajaran serta melihat partisipasi mereka selama diskusi dan eksperimen. Oh, ini bagus sekali ya Pak ya. Bapak sudah memikirkan bagaimana cara untuk menilai pemahaman mereka. Sebelum kita melakukan observasi lebih lanjut Pak ya, adakah area tertentu yang ingin Bapak eksplorasi lebih dalam atau mungkin tantangan yang Bapak antisipasi dalam pelajaran ini? Mungkin tantangannya adalah waktu ya. Saya khawatir diskusi kelompok akan memakan lebih banyak waktu sehingga lebih lama dan dari yang saya perkirakan. Oh, baik, menarik ya Pak ya. Bagaimana menurut Bapak, apakah ada cara untuk mengatasi kemungkinan itu atau menyesuaikan waktu dengan lebih efektif? Ya, mungkin saya bisa memberikan arahan lebih jelas sebelum diskusi dimulai agar mereka bisa langsung fokus dan tidak terlalu lama membahas hal-hal yang tidak relevan. Baik Pak, itu ide yang bagus. Oke, saya rasa kita siap untuk observasi ya Pak ya. Nanti saat observasi saya akan memperhatikan bagaimana diskusi kelompok ini berjalan dan cara Bapak memfasilitasi eksperimen. Setelah itu kita akan melakukan refleksi bersama. Siapa? Siapa? Terima kasih Pak sudah melakukan pembelajaran tadi. Sekarang saatnya kita melakukan refleksi ya Pak ya. Sebagai permulaan, bagaimana menurut Bapak pelajaran tadi? Apa yang berjalan sesuai dengan yang Bapak harapkan? Ya, secara umum saya merasa pelajaran berjalan baik. Siswa cukup antusias dalam diskusi kelompok dan mereka juga tertarik dengan eksperimen yang tidak lakukan. Tapi saya merasa kuis di akhir kurang maksimal karena mepet. Baik Pak, bagus sekali. Bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kekuatan dan tantangan saat diskusi kelompok? Bagaimana Bapak bisa melihat partisipasi mereka? Jadi partisipasi anak-anak itu kira-kira seperti apa? Oh ya, saya melihat mereka aktif bertanya dan berdiskusi gitu. Meskipun ada beberapa kelompok yang lambat gitu ya, karena belum paham arahan di awal. Menarik ya Pak ya. Apa menurut Bapak yang bisa dilakukan di lain waktu
untuk memastikan arahan awal lebih jelas dan semua kelompok langsung bisa memulai dengan lancar. Saya rasa perlu memberikan contoh dan diskusi gitu ya terlebih dahulu. Mungkin dengan satu kelompok sebagai model itu bisa membantu mereka lebih cepat memahami tugasnya. Baik Pak, itu ide yang sangat baik. Sekarang terkait kuis, apa yang menurut Bapak bisa diubah agar waktu cukup dan hasil evaluasi lebih optimal? Mungkin saya bisa menempatkan kuis di tengah sesi atau bahkan membagikan tugas tertulis yang bisa mereka kerjakan di rumah. Baik Pak, ini alternatif yang bagus. Menggeser kuis di tengah sesi bisa membantu melihat progres mereka, progres anak-anak atau siswa saat masih dalam konteks pembelajaran. Dari pembelajaran ini, apa hal terbesar yang dipelajari tentang diri Bapak sebagai seorang guru? Saya belajar bahwa persiapan teknis sebelum aktivitas penting, terutama dalam hal memberi arahan. Saya juga merasa perlu lebih disiplin mengatur waktu. Luar biasa Pak refleksinya. Jadi apa yang akan menjadi fokus utama Bapak di pembelajaran berikutnya Pak? Ya, saya akan berfokus pada penjelasan yang lebih terstruktur di awal dan manajemen waktu yang lebih baik saat diskusi kelompok. Baik Pak, kedengarannya itu adalah langkah yang bagus untuk kedepannya. Terima kasih Pak atas keterbukaan dan kerjasamanya. Saya yakin pembelajaran berikutnya Bapak akan semakin baik. Ya, terima kasih juga atas waktunya Pak. Saya jadi lebih termotivasi untuk memperbaiki langkah. Baik Pak, sama-sama. Demikian sesi praktek coaching, pra-observasi, dan pasca-observasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan dalam sesi praktik coaching ini. Terima kasih.